So for the Jeffers family? I am, Your Honor. And who is the lead for Mr. Anderson? I'm, Your Honor. Rick Reynolds was Stacy Vertel, Anderson, and Bagan on behalf of Elliot Anderson. Sidang film ini terinspirasi dari kisah nyata, menceritakan tentang kehidupan seorang pengacara bernama Elliot Anderson dan cucu perempuannya bernama Eloise. Elliot merupakan seorang laki-laki paruh baya dari kalangan kulit putih. Sementara itu, Eloise merupakan seorang gadis manis dari kalangan kulit hitam. Di film ini, Elliot berusaha memperjuangkan hak asuh cucunya. Gimana perjuangan sang kakek? So the further I do, let's explore. Cerita dimulai ketika Elliot berkabung atas kepergian istrinya Carol yang merupakan nenek Eloise. Di rumah sakit, ia ditemani salah satu teman pengacaranya dan berusaha menghiburnya. Rick mengajak Elliot pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran sejenak, tetapi Elliot menolak dan memilih menghabiskan hari itu dengan menyendiri. Ia pulang ke rumah, ia melampiaskan kesedihannya dengan meminum alkohol. Kehilangan sosok wanita yang ia cintai membuat ia sangat terpukul. Pagi hari, Eloise cucunya mengetuk kamar Elliot dan bertanya keberadaan neneknya. Elliot menjawab bahwa neneknya tidak berada di rumah dan hari itu, Elliotlah yang akan mengantarkannya ke sekolah. Sepanjang pagi, Eloise menggerutu tentang banyak hal, seperti Elliot yang tidak dapat menyisir rambut dengan baik, tidak mengingatkan Eloise untuk menyikat gigi, dan membandingkan cara Elliot mengurus Eloise dengan cara neneknya. Saat itu, Eloise belum mengetahui kematian neneknya. Dulu, putri Elliot jatuh cinta dengan seorang pria berkulit hitam bernama Reggie. Karena dia berkulit hitam, dia nggak disetujui menikah dengan pria itu. Hingga akhirnya mereka kawin lari. Putri Elliot pun mengandung dan melahirkan Eloise. Reggie tidak tahu bahwa istrinya punya penyakit jantung bawaan. Ibu Eloise tidak tertolong saat melahirkannya. Sedangkan Reggie adalah pecandu narkoba. Dia pun membuang anaknya Eloise ke depan rumah mertuanya Elliot. Setelah mengantarkan Eloise ke sekolah, Elliot kembali ke rumah dan berbincang dengan teman-temannya untuk mempersiapkan pemakaman. Elliot khawatir teman-teman dan guru Eloise mengetahui kepergian Carol dan bertanya hal tersebut kepada Eloise. Untuk menghindari hal itu, Elliot, Rick, dan Faye memutuskan untuk menjemput Eloise lebih awal. Elliot pun menceritakan kematian Carol neneknya kepada Eloise. Mendengar hal itu, Eloise awalnya tidak percaya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, Elliot tetap berusaha menjelaskan bahwa Carol meninggal akibat kecelakaan mobil. Akhirnya, tangis Eloise pecah. Setelah itu, upacara pemakaman pun berlangsung. Di upacara pemakaman, seorang perempuan paruh baya bernama Rowena. Dia adalah ibu Reggie, yang artinya Eloise juga adalah cucunya. Dia mencoba meyakinkan Elliot untuk menyerahkan Eloise kepada Rowena dan keluarganya. Elliot menolak. Terlihat ekspresi Elliot tidak terlalu suka dengan kehadiran Rowena. Tetapi pada dasarnya Elliot bukan tidak suka terhadap dia, namun kepada anaknya Reggie. Terbersit kembali penyesalan Elliot kepada Reggie, yaitu seandainya dia diberitahukan bahwa putrinya akan melahirkan, Elliot akan memberitahu kepada dokter bahwa putrinya memiliki kelainan jantung bawaan, sehingga langsung saja disesar demi keselamatan nyawanya. Usai pemakaman Carol selesai, Elliot dan Eloise menjalani hari-hari seperti biasa. Elliot berusaha untuk menggantikan peran Carol sebagai nenek dan pengasuh Eloise dengan mempraktikkan kebiasaan Carol kepada Eloise. Elliot bahkan menemani Eloise belajar. Namun, baik Elliot maupun Eloise sama-sama tidak pandai dalam pembelajaran matematika. Akhirnya, Elliot memutuskan untuk membayar guru les matematika, hingga menemukan seorang bernama Dufan untuk membantu Eloise belajar, sekaligus mengajari Elliot. Menurut Elliot, dia juga penting mempelajari pelajaran yang sedang dipelajari cucunya. Saat Eloise sedang belajar, Rick datang ke rumah Elliot. Di sana terjadi perdebatan kecil antara Elliot dan Rick tentang hak asuh Eloise. Rowena menelepon kantor mereka dan mengatakan akan menggugat mereka untuk mengambil hak asuh Eloise. Rick menyarankan Elliot agar memberikan Eloise kepada keluarga Rowena karena tidak mungkin menurutnya Elliot membesarkan gadis kulit hitam itu sendiri. Mendengar hal itu, Elliot sangat marah dan tidak setuju. Dia tidak mau cucunya tumbuh besar di lingkungan yang kriminal dan dekat dengan pengguna obat-obat terlarang. Setelah jadwal les Eloise selesai, Elliot meminta Dufan untuk menemaninya ke kediaman Rowena
untuk memastikan Rowena tidak akan menuntut hak asuh Eloise. Terjadi perdebatan kecil di sana. Rowena bersikeras untuk menjadi wali Eloise dan membawa Eloise untuk tinggal bersamanya. Elliot menjelaskan bahwa Eloise tidak bisa meninggalkan sekolahnya karena saat ini ia bersekolah di salah satu sekolah terbaik di Los Angeles. Meski demikian, Rowena tetap pada pendiriannya. Dia justru menganggap Elliot ingin menjauhkan Eloise dari keluarga kulit hitam. Mendengar hal itu, Elliot marah dan mengatakan bahwa ia tidak akan membawa Eloise ke rumah ayah yang telah menyakiti ibu dan nenek Eloise. Kemudian harinya, Elliot dan Rowena masing-masing memutuskan untuk mempersiapkan strategi persidangan hak asuh Eloise. Rowena pergi menemui adiknya yang juga seorang pengacara, Jeremiah. Mereka berdiskusi tentang hak asuh Eloise. Jeremiah mengatakan bahwa nanti hakim di persidangan adalah orang kulit hitam. Jadi, Rowena bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menuduh bahwa Elliot adalah orang yang rasis. Jeremiah juga mengatakan bahwa dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Elliot agar dia terpojok di hadapan hakim. Awalnya Rowena gak tega, tapi demi mendapatkan hak asuh, Rowena setuju dengan trik Jeremiah. Di sisi lain, Rick menyarankan Elliot untuk mengatasi masalah ketergantungan alkoholnya sebelum persidangan nanti. Dia pun memberikan kontak dokter kepada Elliot. Elliot menolak, mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan alkohol. Namun, Rick bersikeras. Dia meyakinkan Elliot bahwa kebiasaan minumnya yang tidak terkontrol dapat membuatnya kehilangan Eloise. Elliot pun pulang bertemu Eloise. Di rumah, dia mengajak Eloise berbincang. Elliot bertanya apakah Eloise ingin tinggal bersama nenek dan sepupu-sepupunya. Eloise cukup terkejut dan bertanya apakah Elliot menginginkan ia pergi ke sana. Elliot ternyata diam dan berbicara bahwa Elliot saat ini hanyalah seorang pria tua. Namun demikian, Eloise mengatakan dengan tulus bahwa ia lebih senang tinggal bersama kakeknya. Hari berlangsung cepat dan malam pun tiba. Elliot sedang membacakan dongeng tidur untuk Eloise. Eloise mengatakan bahwa ia mencintai kakeknya sampai kapanpun. Saat itu, nampaknya Eloise dapat menangkap kesedihan dan kegundahan Elliot. Hingga ia pun bertanya, apakah Elliot baik-baik saja? Elliot tersenyum dan meyakinkan cucunya bahwa ia baik-baik saja. Sebenarnya, Elliot sedang mencemaskan pengadilan hak asuh Eloise yang akan dilaksanakan esok hari. Dia bersikeras tidak mau kehilangan cucunya, karena hanya Eloise lah yang dia miliki saat ini. Keesokan harinya, Elliot seperti biasa mengantarkan Eloise ke sekolah. Namun kali ini mereka ditemani Dufan yang menyetir mobil. Melihat kakeknya menggunakan setelan dan dasi yang rapi, Eloise bertanya kemana Elliot akan pergi. Elliot tidak memberitahu Eloise bahwa ia akan pergi ke pengadilan itu. Setibanya di pengadilan, Elliot bertemu dengan Rick dan Faye yang sudah menunggunya. Pengadilan pun berlangsung. Hakim membuka proses pengadilan dengan bertanya kepada pihak Rowena tentang alasan mereka menginginkan pembagian perwalian. Pengacara Rowena, Jeremiah, menjelaskan bahwa saat ini lingkungan tempat tinggal Eloise tidak kondusif dan kurang baik untuk perkembangan Eloise, di mana Eloise sekolah di sekolah khusus orang berkulit putih. Jeremiah menyampaikan bahwa Eloise memerlukan dukungan yang lebih dari yang ia dapatkan dari Elliot. Mendengar hal itu, hakim menganggap bahwa alasan tidak cukup untuk mengajukan sidang perwalian penuh, mengingat Eloise telah tinggal bersama Elliot sejak ia lahir. Rick bercerita bahwa terjadi tragedi yang menimpa keluarga Elliot dan Carol. Putri mereka yang berusia 17 tahun dihamili oleh seorang pemuda berkulit hitam berusia 23 tahun bernama Reggie. Putri Elliot menyembunyikan kehamilan ini sampai akhirnya ia kabur, menetap di rumah temannya karena malu. Bahkan Elliot dan Carol tidak diberitahu tentang kelahiran anak putri mereka. Putri Elliot dan Carol meninggal dunia setelah melahirkan. Saat itu, Elliot dan Carol masih belum mengetahuinya. Sejak saat itu, setelah mengetahui apa yang terjadi, Elliot dan Carol merawat Eloise. Hal ini menimbulkan ketegangan antara keluarga Elliot dan Rowena, yang merupakan ibu dari Reggie. Hal ini pula lah yang membuat Eloise memanggil Elliot dengan sebutan Papa. Mendengar cerita Rick, pihak Rowena mencoba meyakinkan hakim bahwa apa yang terjadi antara putri Elliot dan putra Rowena tidak ada hubungannya dengan sidang hak asuh Eloise. Rowena berusaha menjelaskan bahwa Reggie telah berubah menjadi pria yang lebih baik
dan Elliot hanya menjadikan kejadian di masa lalu sebagai alasan untuk menjauhkan Eloise dari keluarga ayahnya. Rowena tetap bersikeras menuntut hak asuh Eloise kepada hakim. Bahkan, dia mengungkit kebiasaan Elliot yang suka minum alkohol di persidangan. Akhirnya hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan di lain hari untuk mengumpulkan keterangan lebih banyak terkait masalah hak asuh Eloise. Usai persidangan, Elliot menjemput Eloise yang saat itu sedang menjalani terapi. Elliot mendapati Eloise yang sedikit murung setelah sesi konseling dan bertanya apa saja yang dibicarakan dengan terapisnya. Eloise menjawab mereka membicarakan ayahnya. Eloise bercerita kepada terapisnya bahwa ia memimpikan ayahnya. Elliot kemudian menelepon Rick, bercerita bahwa ia khawatir sesi terapi yang Eloise ikuti membuat Eloise terikat kembali kepada ayahnya. Hari itu Elliot tampak kalut dan menjadi sedikit temperamental, bahkan kepada Eloise. Elliot menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan sampai ia tertidur di ruangan pribadinya. Di sana ia bermimpi bertemu dengan Carol dan bercerita bahwa ia merindukan Carol dan Rowena ingin mengambil Eloise darinya. Dari hari ke hari, kondisi Elliot semakin tidak stabil. Ketergantungan alkoholnya bertambah parah dan menyebabkan Elliot tidak dapat mengontrol emosi. Suatu hari, Elliot mendapati Eloise asik bermain game dan belum belajar. Ia membentak dan menarik tangan Eloise yang akhirnya membuat Eloise ketakutan. Eloise berteriak bahwa ia ingin tinggal dengan ayahnya. Sejak saat itu, hubungan Eloise dan Elliot menjadi sedikit renggang. Eloise tidak lagi membiarkan kakeknya yang dipanggilnya Papa untuk menyisir rambutnya dan menyiapkan keperluan sekolah Eloise. Hari berikutnya, Rick mengabari Elliot bahwa Reggie mengunjungi kantor mereka dan bertanya tentang sidang hak asuh Eloise. Reggie menjelaskan bahwa ia juga ingin Eloise tetap bersama dengan Elliot. Namun Reggie mengajukan syarat. Ia ingin Elliot memberinya sejumlah uang dengan berdalih hal ini akan mempermudah posisi Elliot karena Reggie akan membantunya mempertahankan Eloise. Elliot marah, namun Reggie mencoba meyakinkan bahwa ia sedang menyusun kehidupan baru yang lebih baik, bahwa ia telah berubah dan berbeda dari pemuda yang memberikan tragedi ke putri Elliot bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya Elliot setuju memberikan Reggie sejumlah uang dengan syarat Reggie harus menemui Eloise. Karena seumur hidup Eloise belum pernah bertemu dengan ayahnya. Reggie juga berjanji akan datang menemui Eloise di malam hari pada pukul 7. Setelah pertemuannya dengan Reggie di kantor, Elliot menceritakan bahwa malam ini ayahnya akan datang mengunjungi Eloise. Mendengar itu, dia sangat bahagia. Elliot pun mempersiapkan makan malam untuk pertemuan pertama Eloise dan Reggie. Eloise terlihat sangat bersemangat. Ia berdandan dengan cantik. Eloise menunggu dan menunggu. Namun sayang, Reggie tidak kunjung datang. Agar tidak menyakiti hati cucunya, dia pun berbohong bahwa tiba-tiba ayahnya ada keperluan mendadak. Elliot kemudian meminta Eloise untuk pergi ke kamar. Keesokan harinya, Rowena datang berkunjung. Tentu saja Elliot terkejut karena Rowena sama sekali tidak bicara ia akan datang. Rowena tidak datang sendiri, melainkan dengan membawa teman-teman Eloise dan meminta Elliot untuk memperbolehkannya mengadakan pesta kecil dan membiarkan anak-anak untuk berenang bersama. Elliot ragu pada awalnya, namun Eloise berhasil meyakinkannya. Saat itu, ternyata Rowena membawa Reggie bersamanya. Elliot yang mengetahui hal tersebut marah dan bertanya mengapa Reggie tidak menepati janjinya. Elliot marah besar dan sempat berdebat dengan Reggie. Reggie mencoba menjelaskan bahwa dia takut dipukuli Elliot, makanya dia nggak datang. Lalu dia juga berkata dia belum siap untuk menemui Eloise. Pernyataan itu membuat kemarahan Elliot semakin memuncak. Dia pun mengusir Reggie, tetapi beberapa jam kemudian Reggie datang. Rowena pun mengatakan kepada Eloise, Reggie lah ayahnya. Mereka pun berpelukan. Saat semua orang masih berenang, Elliot menghampiri Reggie yang tertidur di sofa. Ia menawarkan cek senilai $25 atau sekitar 350 juta rupiah dengan permintaan pergi dan jangan kembali. Tujuan Elliot bukan untuk memisahkan ayah dan anaknya, tetapi menekankan kepada Reggie supaya dia bisa menjadi ayah yang pantas buat Eloise. Dia mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi nanti kalau Reggie benar-benar sudah meninggalkan narkoba. Waktu berlalu, Rowena kembali mempersiapkan persidangan selanjutnya. Rowena datang bersama Reggie ke kantor Jeremiah. Reggie mengatakan bahwa Elliot memberinya cek senilai $25.000. Mendengar hal ini,
Jeremiah langsung mengambil kesempatan dengan bukti cek uang tersebut bisa menyudutkan Elliot di persidangan. Akhir-akhir ini terlihat Elliot sudah mulai tenang. Hingga pada suatu hari ketika tiba di rumah, Elliot mendapat kabar dari asisten rumah tangganya kalau Eloise dibawa pergi oleh Reggie. Dengan panik, dia pun segera menghampiri Rowena. Untungnya, Eloise ditemui dalam keadaan baik dan happy bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian Elliot melihat keluar jendela dan terlihat Reggie sedang menghisap narkoba bersama teman-temannya. Elliot pun marah dan berlari menemui Reggie. Dengan napas ngos-ngosan, Elliot mengatakan, "Jangan pernah ke rumahku lagi." Dia pun mendorong Reggie ke tumpukan sampah. Kemudian Rowena datang membela anaknya. Elliot muak dan berkata, tidak boleh satupun dari pihak mereka yang boleh menemui Eloise. Hari persidangan pun tiba. Rowena yang mau berangkat melihat anaknya Reggie sedang menghisap ganja dengan teman-temannya. Rowena sangat marah dan menampar anaknya. Dia berkata, gak semestinya dia sembunyi bagaikan pecundang dan melampiaskan ketakutan-ketakutannya dengan narkoba. Di persidangan terlihat Reggie yang sedang memberikan kesaksian palsu bahwa dia tidak lagi menggunakan narkoba dan kini sudah hidup lebih baik dengan punya pekerjaan tetap. Terlihat dia ketakutan dan gugup. Kemudian, setelah beberapa jam persidangan berlangsung, dia pun sakau. Dia membutuhkan doping penenang yaitu narkoba. Sebelum sidang istirahat, Elliot menulis nama Eloise di selembar kertas dan meminta mohon kepada hakim agar menyuruh Reggie mengeja nama anak kandungnya, dan ternyata salah. Setelah istirahat sidang, dilanjut kembali Dufan, guru les Eloise, menjadi saksi dan memberikan keterangan tentang tugas yang dilakukan Dufan di rumah Elliot. Jeremiah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Dufan, dan Dufan menceritakan bahwa Elliot memintanya untuk menjadi guru les dan sesekali menjadi supir untuk Elliot. Mendengar hal ini, Jeremiah menanyakan apakah Elliot memiliki kondisi tertentu yang membuatnya tidak bisa menyetir. Jeremiah juga menyinggung kebiasaan minum dan kecanduan alkohol yang dimiliki Elliot. Sampai tiba saatnya Elliot memberikan kesaksian. Di hadapan hakim, Elliot menyangkal semua kesaksian Reggie. Namun, terlihat kata-kata Elliot yang emosi berkesan mengintimidasi kulit hitam. Jeremiah menggunakan kesempatan itu dan bertanya apakah Elliot membenci Reggie karena orang kulit hitam. Elliot pun menjawab, sama sekali tidak membenci seseorang karena ras. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan ras. Apapun rasnya, kalau dia baik, maka Elliot akan respek tanpa pengecualian. Elliot mengungkapkan alasannya kenapa membenci Reggie, yaitu sampai saat ini Elliot belum pernah mendengarkan kata maaf dari Reggie. Mulai dari putrinya meninggal, Reggie tidak pernah menunjukkan niat baiknya. Curahan hati Elliot itu seakan sampai ke hati semua orang yang ada di dalam ruangan sidang itu. Rowena pun meneteskan air mata. Setelah persidangan, Elliot pun pulang ke rumah dan menikmati alkohol di halaman rumahnya. Kemudian tiba-tiba Reggie datang dalam keadaan mabuk ganja, meminta uang $50.000. Dia mengancam Elliot dengan pisau. Kalau tidak memberikan, maka akan membawa Eloise pergi. Elliot tidak mau dan melawan Reggie. Terjadi perkelahian antara mereka, hingga Reggie memukul kepala Elliot dengan gelas. Elliot pun pusing dan jatuh ke dalam kolam. Reggie masuk ke rumah ingin membawa Eloise pergi. Setiba di kamar, Reggie melihat foto ibu Eloise, istrinya. Tersontak hatinya luluh memandangi putrinya yang sedang tidur. Momen itu membuat dia menyadari dialah yang salah. Dia yang menyakiti hati putrinya. Dia mengerti betapa berartinya Elliot bagi Eloise. Sementara Elliot pun terjebak di dalam kolam renang dan berusaha menyelamatkan diri. Tak disangka, Reggie datang menyelamatkan Elliot. Setelah Elliot sadar, Reggie meminta maaf karena kesalahannya di masa lalu. Reggie pun menangis dan pergi. Saat tiba hari di mana hakim akan membacakan putusan akhir. Di hadapan hakim, Reggie mengakui bahwa ia belum cukup baik untuk Eloise dan menarik tuntutan perwaliannya. Reggie mengakui bahwa dia masih menggunakan narkoba, tapi dia berjanji akan berubah dan menjalani rehabilitasi agar layak mengasuh putrinya Eloise. Hakim meminta Elliot menceritakan kejadian malam saat Reggie datang ke rumahnya. Namun, karena mendengar kesadaran dan niat baik Reggie, Elliot urung menceritakan yang sebenarnya. Kini tibalah Rowena diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Dia menjelaskan, di awal dia menggugat hak asuh sebenarnya karena dia ragu Elliot tidak bisa merawat Eloise setelah peninggalan istrinya. Sekarang Rowena sudah sadar juga seberapa tulus Elliot mencintai Eloise, cucu mereka.
Rowena dan Reggie mempercayakan hak asuh Eloise kepadanya. Hakim pun akan membacakan putusan, tetapi Rowena kelihatannya masih ingin menyampaikan unek-uneknya. Dengan marah ala ibu-ibu, dia pun meminta agar Elliot tidak mabuk-mabuk lagi. Elliot pun membalas dengan menunjuk ke arah Rowena supaya berhenti ngedumel. Di akhir cerita, hakim memutuskan bahwa hak asuh Eloise sepenuhnya ada pada Elliot. Hakim pun ketok palu. Sekian dulu cerita alur film kali ini. Semoga kalian mengerti ceritanya ya. Sampai ketemu di cerita alur film selanjutnya. Thanks for watching.